Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Yang kami hormati Ketua Panwascam Wado beserta pimpinan, yang hormati teman-teman media, yang hormati para tokoh masyarakat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di Sekretariat Panwascam Wado ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada kita, kami memiliki besar, salam para keluarganya, para sahabatnya, para ibunya, termasuk kita. Bapak yang hormati teman-teman yang berbedanya, dan mohon maaf kalau kami mengundangnya melalui WA, tapi bukti fisiknya kalau memang perlu ada. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan hari ini seyogyanya dilaksanakan kemarin, Pak. Seharusnya kami itu menjalankannya kemarin, namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan maka kami melaksanakan pada hari ini. Bapak yang hormati, perlu kita ketahui bahwa tahapan pemilu tahun 2024 hari ini ya, kita mulai dari tanggal 21 kita telah memulai dengan tanggal 21 itu selama 21 hari, 21 Januari sampai 10 Februari memasuki tahapan pelaksanaan kampanye umum terbuka, dan tentunya masih beririsan dengan kampanye rapat-rapat terbatas, ya, rapat-rapat teman terbatas. Untuk itu kami hari ini menyelenggarakan kegiatan press release kepada Bapak semuanya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan oleh Panwascam Wado dalam menghadapi dan mensikapi kegiatan tahapan kampanye terbuka ini. Untuk itu, untuk kegiatan tersebut akan disampaikan oleh Ketua Panwascam Wado, Pak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kasek Panwaslu Kecamatan Wado yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga kepada pimpinan Panwaslu Kecamatan Wado yang alhamdulillah hadir, rekan media massa maupun tulisan maupun elektronik, kemudian kepada bapak-bapak juga yang hadir dari unsur tokoh masyarakat ini, Pak. Anda juga dari Pak Sekdes Pak, mohon atas kehadirannya. Kemudian dari Pak tokoh agama, BPD. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang akan memasuki kegiatan press release, di mana press release ini adalah salah satu bentuk laporan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wado. Kemudian press release pengawasan kampanye, kita berfokus kepada kegiatan kampanye, pengawasan kampanye apa saja yang kemarin oleh Panwaslu Kecamatan Wado dilaksanakan dalam pemilu 2024. Seperti kita ketahui bahwa kampanye ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu ini ada calon, kemudian ada partai politik, kemudian ada juga yang dilakukan oleh tim-tim sukses, ya. Di mana
tujuannya adalah untuk menyampaikan visi, misi, program peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri dari Pilpres, yaitu sebagai pesertanya adalah calon presiden dan wakil presiden, kemudian ada legislatif, ya, di mana legislatif ini di dalamnya adalah DPR RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPD Dewan Perwakilan Daerah, kemudian DPRD kabupaten. Jadi lima unsur peserta yang berlomba dalam kegiatan pemilu tahun 2024 ini, di mana mereka mempunyai hak kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan kampanye dalam beberapa metode, ya. Jadi metode kampanye ini ada beberapa metode, diantaranya adalah pertemuan terbatas, ya. Pertemuan terbatas itu adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam suatu ruangan dengan melihat kapasitas ruangan tersebut, ya. Jadi jangan sampai ruangan-ruangan tersebut pesertanya membuka ke luar, gitu. Nah, itu adalah pertemuan terbatas, di mana pertemuan terbatas ini sudah ditetapkan bahwa setiap kampanye dalam segala bentuk itu harus memberikan pemberitahuan, di mana pemberitahuan ini adalah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian tembusannya ke KPU, kemudian juga tembusannya ke Bawaslu. Kalau di tingkat kecamatan itu mungkin untuk KPU itu adalah PPK, penyelenggara pemilihan kecamatan. Kemudian untuk Bawaslu di tingkat kecamatan yaitu adalah kami, Panwaslu kecamatan, ya. Nah, dalam kegiatan pertemuan terbatas ini, ya, mereka mempunyai hak kewajiban untuk melakukan kampanye di wilayah Indonesia. Jadi dalam hal tersebut sudah tidak ada izin lagi. Mau kampanye di Cimungka, mau kampanye di Cilegrang, sudah tidak ada izin lagi. Tidak perlu untuk minta izin ke pihak desa atau pihak-pihak terkait, karena dalam peraturan perundang-undangannya sudah jelas bahwa mereka itu hanya memberitahukan, ya. Itu sudah jadi kewajiban mereka untuk melakukan kampanye dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian. Jadi kalau misalkan di bawah, di masyarakat atau di tingkat desa juga ada yang mengatakan bahwa tanpa izin, tanpa pemberitahuan Kalesa, ya, itu adalah kewajibannya bukan peserta pemilu, tapi di samping peserta pemilu itu ada LO, di mana LO ini adalah tugasnya sebagai penyambung, ya. Nah, LO inilah yang memberitahukan atau meminta izin ke desa. LO ini kaitannya dengan masyarakat kita, Pak. Lalu secara bahasa sederhananya itu LO itu akan mengundang, ya. Bahwa mungkin ada satu orang misalkan atau peserta datang ke Cilangka, ke Cimungka, kalau tidak ada yang mengundang, ya, kalau tidak ada yang mengkondisikan, nah yang mengundang yang mengkondisikan ini adalah disebutnya LO, Pak, ya. Mereka yang harus memberitahukan, misalkan Pak tadi untuk kamu ke desa kurang di dia, gitu kan. Mohon misalkan minta izinnya lah, gitu, atau memberitahukannya, gitu, supaya mereka tahu bahwa jangan sampai secara tiba-tiba mereka tahu ada riungan tapi kok kita tidak diberitahukan. Nah, seperti itulah, ya.
Ada izinnya itu sudah jelas dalam undang-undang, sudah jelas adalah diwajibkan untuk sosialisasi dan kampanye ya di seluruh wilayah Indonesia. Nah seperti itu. Adapun pembagian-pembagiannya ya tergantung pembagian apa, karena DPR ini, DPR pusat itu mereka itu mempunyai daerah pemilihan masing-masing. Misalkan RI, DPR RI itu daerah pemilihannya kita itu masuk ke Dapil 9. Itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian untuk Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi kita masuk ke Dapil 11. Kemudian masuk ke Kabupaten kita masuk ke Dapil 4, di mana Dapil 4 ini mencakup Situraja, Darbaraja, Cisitu, Cibugel, Wado. Nah itu adalah Dapil 4. Dapil 4 ini mempunyai dewan-dewan, mempunyai calon-calon dewan tertentu, Pak. Semua dapil mempunyai. Dapil 4 dan dewannya tidak bisa kita masuk misalkan ke dapil yang lain, ya. Jadi Dapil 4 jadi Dapil 4. Percuma enak kampanye mereka sebagai peserta pemilu di Dapil 4, kemudian kampanyenya di Dapil 5 atau Dapil 3, itu percuma karena tidak akan masuk ke ranah pemilihan pencoblosan nantinya, ya. Kemudian selanjutnya ada juga metode kampanye dalam bentuk tatap muka. Nah, jadi kita jangan heran ya kalau misalkan suatu waktu kita melihat ada calon-calon tertentu peserta pemilu yang jalan-jalan di satu desa, dari rumah ini ke rumah ini, pindah lagi ke rumah. Nah itu adalah metode kampanye dalam bentuk tatap muka atau masuk ke pasar, ya, lelempangan di pasar, perkenalan diri dan segala rupanya. Nah itu adalah bentuk tatap muka. Kemudian selain itu yang mata clear kauran adalah kampanye melalui pemasangan alat peraga kampanye APK. Nah ini sok jadi masalah di urang teh tiap-tiap kenapa, dimana mereka itu mungkin tahu ya dengan peraturan-peraturannya atau larangan-larangannya, tapi kadang-kadang mereka tahu, justru yang memasangnya ini tidak tahu, ya, karena pasti menyuruh orang untuk memasang, ya. Nah, anu masang lagi sembarangan, dan mau aturan teh genduk, misalkan masang di tangkal, di tiang listriknya, itu sebetulnya adalah dilarang, Pak. Karena apa? Karena APK ini sudah disetting sedemikian rupa, ya, oleh pemerintah. Kalau kita kabupaten, ya, pemerintah kabupaten terkait dengan zonasi. Jadi sebelum masuk ke tahapan kampanye, zonasi ini sudah dibikin, ya, zonasi pemasangan alat peraga kampanye, baliho, spanduk itu sudah ditetapkan melalui zonasi, ya, oleh Pemda Kabupaten Sumedang itu, ya kan, atas usulan desa, kemudian masuk ke kecamatan masuk ke Satpol PP, ya Pak, Pol PP baru masuk ke Pemda, ditetapkan oleh melalui SK, Pak, di mana usulan-usulan ini diakomodir, kemudian kita seperti Cikarang Selatan, ya, itu zonasinya misalkan di seputar bundaran Jalan Lingkar, kemudian di sekitar jembatan, ya, jembatan Sesampanya. Nah itu zonasi itu harus dipasang di situ sebetulnya, Pak, ya. Jadi tidak boleh misalkan zonasi ini dipasang di luar zonasi. Ada satu ketentuan bisa dipasang di luar zonasi, tetapi di tanah atau tempat hak milik, ya, atas izin. Itu pun harus izin dulu ke punya tanahnya, baru bisa dipasang, baru tidak melanggar peraturan, ya. Nah, kemudian
dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kita awasi, alhamdulillah semua APK itu sudah kita data atas kerjasama kami di Panwaslu bersama dengan PKD. PKD ini adalah pengawas kelurahan desa, Pak. Dan jadi di satu desa itu ada PKD, ada pengawas juga. Dalam pemilu ini adalah PKD, pengawas kelurahan desa, itu di bawah kami, ya kan. Mereka tugasnya juga sama untuk mengawasi seluruh kegiatan pemilu 2024, hanya saja struknya desa. Ya. Jadi bapak-bapak ini sekalian informasi bahwa kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu penjelasan, lebih baik bapak tahu PKD-nya masing-masing. Ya. Jadi bisa mempertanyakan kepada mereka, kemungkinan mereka bisa menjawab, apabila tidak bisa menjawab, mereka akan melemparkan hal tersebut ke Panwaslu Kecamatan Klaten. Ya. Nah, selanjutnya ya, dalam APK ini, Pak, ya, kami sudah mendata seluruh APK, baik itu yang di dalam zonasi maupun di luar zonasi, atau yang dipasang di tempat yang dilarang, itu semua sudah kami dokumentasikan, ya, baik jumlah maupun dokumentasi foto, ya, di mana hal tersebut kami hanya, Panwaslu ini hanya bisa memberikan saran perbaikan, ya, untuk ditertibkan atau rekomendasi untuk ditertibkan APK yang diindikasikan melanggar peraturan tersebut. Jadi kami tidak punya hak wewenang untuk membongkar, ya, karena membuka dan membongkar atau menertibkan APK itu kewajibannya adalah kewajiban Satpol PP Kabupaten Sumedang. Coba Bapak bayangkan Kabupaten Sumedang yang begitu besar, Pak. Penertiban APK-nya hanya ditangani oleh Satpol PP Kabupaten. Ya. Jadi akibatnya seperti ini. Jadi kami bukan tidak bertindak dalam hal APK ini, tapi kami terbatas dengan kewenangan. Kalau kami misalkan menurunkan begitu saja, itu sama juga adalah pelanggaran, Pak. Ya. Sehingga terjadilah seperti ini. Bapak-bapak mungkin heran banyak, bahkan mungkin tangkal ayam atau bubur dipaku, ya. Misalkan tadi nak kebuang betul APK, itu emang dalam jangkauan kami, Pak, ya. Nah, kalau menurut aturan, ya, yang namanya hak milik, misalkan tangkal urang, ya, ayeuna tebu-tebu dipaku tanpa izin di urangnya, itu menjadi hak urang, urang nyambutan oke nya. Tapi hal tersebut kena wae oke, Pak. Tidak bisa begitu saja, karena lupa kaitannya dengan KUHP, merusak, ya kan, mengganggu, ya, itu kaitannya tadinya oke, Pak. Jadi kita dalam menyikapi APK ini emang serba sulit, gitu. Ya, diturunkan oleh kurang datang kurang atau tangkal kurang kumaha, ya, akhirnya ya paling bisa ngurung orang, ya, kecuali lamun bapak-bapak misalkan nekat tangkal bapak, akhirnya begitu saja ayah balego dipaku misalkan, terus bapak datang ke Panwaslu dia ngelapor ke bapaknya rumah sana, boleh-boleh saja. Kami pasti akan menerima segala bentuk laporan dari warga yang merasa dirugikan. Itu bisa kami proses, ya. Kan tentu ingat gitu ya. Kumaha lamun anu masangan teh kurang dilaporkan kurang, ya. Makanya eta urusan kan urusan pidana, Pak, ya. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan banyak seperti itu. Akhirnya keadaan di wilayah ya seperti ini, di beresan itu, ya, meresan oke muncul, ya, seperti itu. Jadi untuk APK ini kami dari Panwaslu Kecamatan Wado, ya kan,
sudah berusaha, tapi berusahanya ini terbatas dengan tugas, wewenang, dan kewajiban kami. Di luar itu. Kemudian ada lagi kampanye dalam bentuk rapat umum. Nah ini kita sudah masuk ke kampanye bentuk rapat umum dari tanggal 19 ya Pak? 21 sampai dengan hari 3 hari sebelum hari H, yaitu masa tenang. Berarti kalau masa tenang sekarang tanggal 11, 12, 13, tanggal 10 rapat umum ini sudah selesai ya. Itu. Kemudian tanggal 14-nya kita melakukan pencoblosan. Nah, untuk tanggal 11, 12, 13 itu adalah masa tenang Pak. Di mana masa tenang ini tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu ya, untuk menyampaikan visi misi program. Sudah selesai. Cari lah dari masa tenang gitu kan. Dan 3 hari ini memberikan masa tenang ya, di mana masa tenang ini dimanfaatkan oleh kita penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya terkait dengan memenuhi kebutuhan logistik pemilu di tingkat TPS ya, di tingkat TPS-nya itu. Nah, sebelum masa tenang ini kita menginjak ke rapat umum. Nah, metode rapat umum sekarang ini, kalau rapat umum ini pas grupnya nasional bisa, provinsi bisa, kabupaten juga bisa. Karena rapat umum ini diadakannya di lapangan, di alun-alun, pakai panggung segala rupa. Kan datang lagi misalkan calon presiden ya, atau misalkan gabungan peserta pemilu, itu bisa terjadi. Dan pesertanya juga bukan peserta lokal. Kalau presiden dan wakil presiden melakukan rapat umum di tempat rapat umum ini adalah lapang sepak bola Sukajadi, lapang sepak bola Ganjarsih, dan lapang sepak bola Cimungkar. Nah, itu adalah tempat untuk melakukan rapat umum. Hanya 3 tempat di wilayah Wado rapat umumnya. Jadi di rapat umum apa? Kalau presiden dan wakil presiden yang datang, calon wakil presiden yang datang, jadi pesertanya bisa jadi Indonesia datang ke Cimungkar atau ke Sukajadi misalkan. Kalau misalkan peserta rapat umumnya ini adalah dari provinsi, bisa jadi di Subang, di Majalengka ya, itu datang ya. Kalau rapat umum ini dilakukan oleh kabupaten, ya, misalkan Kabupaten Dapil 4 mengadakan rapat umum di Sukajadi, lapangan sepak bola Sukajadi, ya. Yang datang bisa jadi dari situ, dari Situraja, dari Dharmaraja, Cibubur, itu bisa saja terjadi, ya. Kemudian di samping metode yang saya bicarakan tadi, ada juga metode, misalkan metode debat pilpres, metode debat wakil presiden dan wakil presidennya. Itu juga termasuk kampanye yang kita sering melihat di TV. Itu adalah kampanye Pak, kampanye dalam bentuk debat calon presiden dan wakil presiden. Kemudian ada juga kampanye dalam penyebaran bahan kampanye seperti misalkan stiker, nama, ya. Kemudian ayah oke di gelas, di pulpen, ya. Itu adalah metode kampanye dalam penyebaran bahan kampanye. Nah, kemudian untuk kegiatan kampanye ini kami sudah melakukan, dari Panwaslu sudah melakukan beberapa hal. Baik, mungkin kalau saya uraikan terlalu panjang ya, karena mencakup dengan jumlah-jumlah ya. Jadi kita lewati saja jumlah-jumlahnya ya. Yang jelas kami
dalam melakukan pengawasan ini sudah melakukan pengawasan semaksimal mungkin ya, dari tahapan pemutakhiran data, kemudian tahapan kampanye, pencalonan, terus pencocokan dan penelitian ya, kemudian sekarang yang sedang kami awasi juga pendistribusian logistik. Nah, tahapan-tahapan ini kita melangkah ke tahapan 1 belum selesai Pak, sampai selesai pemilu. Nah, kita datang lagi tahapan dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 4 tahapan yang sedang kita tangani pengawasannya ya. Saya rasa dari saya cukup sekian, dan terakhir mungkin saya sampaikan bahwa informasi ini, press release ini adalah semacam bentuk laporan bagi masyarakat ya, melalui media massa cetak ya Pak. Nanti mungkin bapak-bapak dari wartawan ini, dari jurnalis-jurnalis ini yang akan mencetak apa yang sudah kita lakukan dalam rapat ini ya, termasuk juga uraian-uraian yang sudah saya sampaikan ya, untuk disebarluaskan kepada masyarakat bahwa kami memperlihatkan kehadiran kami dalam melakukan pengawasan pemilu tahun 2024. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali video yang lain ada menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Manado, terhormat pimpinan Sunatan Manado, terhormat Bapak Sekretariat dan yang terhormat para undangan semua, yang mudah-mudahan kita diberi kesehatan selamanya. Amin. Dalam kampanye tentunya kita ada larangan yang mesti kita hindari karena berbenturan dengan aturan yang telah disepakati atau diundang-undangkan. Di antaranya larangan kampanye yaitu di tempat ibadah itu mah tidak bisa. Kayak kalaupun memang ada yang kampanye di tempat ibadah, segera kita harus mencegahnya ataupun segera melaporkan kepada kami. Di desa ada PKD, kemudian di tiap TPS ada pengawas TPS, nanti di lingkungannya, ataupun bisa langsung kepada kami. Itu merupakan salah satu yang memang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa tawar lagi. Tempat ibadah adalah hal yang dilarang untuk melakukan kampanye. Terus selanjutnya rumah sakit atau puskesmas di kita itu sama. Itu mengganggu ketertiban umum, ketertiban yang sedang berobat, dan kampanye oleh dilarang. Kemudian sekolah, fasilitas milik pemerintah, jalan bebas hambatan dan sarana publik, taman atau pepohonan. Di sini pun tadi sudah disinggung bahwa di pepohonan itu memang dilarang oleh undang-undang dan oleh PKPU yang diterbitkan oleh KPU. Tetapi di lapangan kita sering, bahkan setiap desa, bukan hanya di kecamatan Wato Pak, bahkan saya juga keliling di Majalengka, sama itu banyak yang di pepohonan, yang di fasilitas umum seperti yang di tiang listrik itu sama. Tetapi kita sebagai penyelenggara pemilu di Panwaslu Kecamatan Manado tidak bisa serta-merta menertibkan apa yang tersebut karena harus melalui aturan-aturan yang berlaku di depan. Banyak dari masyarakat bahwa memang tugas dari Panwaslu itu menyebutkan eta gitu Pak. Jadi sudah salah kaprah kalau memang masyarakat menyangka bahwa Bawaslu atau Panwaslu tugasnya itu PK itu bukan, tetapi tugasnya menerima laporan, mengkaji laporan, memutus laporan itu di Bawaslu Kabupaten Sumedang. Terus juga dari kita sama mengawasi setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai DPRD sampai nanti penghitungan suara. Nah itu dari kita juga sudah merekomendasikan
kepada PPK, nanti ke PPK lewat bawah PP. Proses itu yang mungkin sampai saat ini belum bisa terlaksana. Dari kita sudah dilempar, bukan dilempar sih, sudah merekomendasikan pada pihak terkait untuk menertibkan APK tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu belum bisa merealisasikan atau PP-nya belum bisa merealisasikan kegiatan tersebut. Jadi memang sungguh dilematis Pak ya, APK yang dipasang di pohon jeblok dari paku antara di nanti ada stiker sekalian gitu. Padahal aturan tersebut itu keluar dari DPR Pak ya, yang membuat undang-undangnya gitu. Peserta DPR dari mana ya? Dari partai tersebut. Yang melanggarnya siapa? Partai tersebutnya kan gitu. Sungguh dilematis. Terus yang lainnya sama alat peraga juga tidak boleh dipasang di tempat ibadah. Kalaupun ada memang yang di masjid masangkan APK, wah boleh seperti Pak, sudah melanggar aturan. Rumah sakit sama, sekolah juga sama, tidak boleh ada unsur-unsur politik. Kemudian fasilitas tertentu milik pemerintah seperti halnya kantor desa itu tidak bisa Pak, tidak bisa dipasang APK. Kemudian fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mungkin dari saya cuma sekian, mudah-mudahan penjelasan yang saya paparkan bisa sedikitnya memberi penerangan kepada Bapak Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yat yang telah menamakan kegiatan seputar larangan-larangan di kampanye. Selanjutnya Pak Cecep, silakan untuk penambahan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan saja gimetan barusan yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua dan juga pimpinan dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau PPPS. Saya dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Barusan Pak Yat sudah menyampaikan tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan APK, ada yang terlewat, jembatan juga. Pada kenyataannya kan sekarang di jembatan itu sangat banyak, apalagi bendera ya paling sampai tiap tiang dipasang bendera. Dan yang rawan lagi Bapak itu APK yang dipasang secara sembarangan, sehingga banyak mungkin di media sosial atau di berita itu banyak APK yang membahayakan pengguna jalan gitu. Kadang-kadang itu seperti orang-orang yang ditugaskan untuk memasang itu tidak memikirkan hal tersebut, asal pasang saja, kekuatannya tidak dipikirkan gitu. Jadi ya tadi itu kita hanya bisa yang pertama Pak, alurnya itu penertiban kita dari Bawaslu atau Panwaslu di bawahnya. Jadi yang kita awasi itu kan PKPU, produk KPU, itu tentang aturan pemasangan APK termasuk juga donasinya itu kan produknya KPU. Jadi mengawasi produk KPU tersebut. Makanya alurnya kami dari Panwaslu Kecamatan pertama menyampaikan saran perbaikan dulu kepada PPK, dan PPK akan meneruskannya ke partai politik. Jadi istilah nama PPK teh aturan anu dibuat ku KPU teh dilanggar ku partai politik sok meledarkeun seperti itu kan. Nah, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka PPK bisa merekomendasikannya melalui KPU ya. Jadi kami juga selain
memberikan saran perbaikan dan rekomendasi kepada PPK, kami juga menyampaikan rekomendasi tersebut ke Bawaslu untuk disampaikan ke KPU. KPU tingkat kabupaten itu akan berkoordinasi atau memberikan rekomendasi kepada Pol PP kabupaten, karena Pol PP kabupaten lah yang punya kewenangan untuk menertibkannya. Itu sudah dibahas tadi oleh Pak Ketua. Kemudian juga teman-teman dari media dan juga bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir di sini, untuk tahap pengawasan perlu diketahui juga bahwa pada tanggal 22 Januari ya, 22 Januari kemarin kami sudah melantik pengawas tempat pemungutan suara. Terus sebanyak 125 pengawas tempat pemungutan suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kecamatan Wado. Jadi untuk pengawasan di masa kampanye ini juga kami meminta mereka untuk membantu PKD dan Panwaslu Kecamatan. Ya sedikitnya informasi gitu, apabila ada yang kampanye, mereka bisa menginformasikan ke PKD atau ke Panwaslu. Karena terus terang kami sangat kesulitan untuk memantau pergerakan setiap peserta pemilu. Banyak peserta pemilu yang melaksanakan kampanye itu tidak memberitahukan, tanpa pemberitahuan gitu. Itu pemberitahuannya memang ke kepolisian dan ke kami itu hanya tembusan saja gitu. Jadi kadang-kadang ada informasi, ada yang kampanye di suatu tempat gitu, ternyata setelah informasi tersebut sampai kepada kami dan kami menyampaikannya ke PKD meluncur ke tempat kampanye tersebut, kadang-kadang sudah pada bubar gitu. Jadi untuk pengawasan kampanye ini juga kami sangat kesulitan. Rasanya itu saja dari saya sebagai tambahan saja. Mudah-mudahan penjelasan dari kami bisa menyambungkan informasi atau kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan, terutama kepada rekan-rekan media dan bapak-bapak semuanya, bapak-bapak yang sempat hadir di kesempatan ini, sebagai pengetahuan dan kalau bisa ditularkan kepada masyarakat yang kebanyakan menganggap bahwa Panwaslu Kecamatan itu tidak ada kerjanya, tidak ada taringnya gitu, wewenang-wewenang terutama yang berkaitan dengan alat peraga kampanye. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para peserta, silakan. Dari saya Pak. Ya. Bagi menyebut saya Rahman Pak dari kementerian.com. Mau tanya yang ini aja nih. Tadi kami lihat yang kampanye di tempat ibadah ya, puskesmas dan fasilitas lain. Selama ini sudah ada yang terindikasi atau memang sudah ditemukan gitu. Itu aja sih. Satu. Silakan Pak Ayat untuk Oke, terima kasih dari Kabar Pidana. Selama ini belum, mudah-mudahan tidak ada, karena kita mengutamakan pencegahan dari divisi pencegahan. Jadi mulai dari jauh-jauh hari sebelum ada jadwal kampanye datang, kita mencegah dulu, karena pencegahan memang lebih baik mencegah daripada mengobati, paribasa gitu. Dan panginten saat terjadi ayat bulan mencegah lah, jadi ibadah ada ulah, dan memang sesuai aturan ulah, termasuk di fasilitas umum lainnya. Itu mungkin ada jawabannya. Jadi selama ini belum, mudah-mudahan jangan gitu, karena kan jadi masalah nantinya gitu. Bahaya. Satu lagi. Iya.
Mungkin kan tadi sudah mengutarakan data yang terindikasi pelanggaran ya, kampanye gitu. Mungkin punya Pak Wasca punya catatan berapa jumlah yang terindikasi atau terduga melanggar dalam tahapan kampanye ini, baik secara administrasi terus lainnya. Oke. Itu aja. Selama ini jalan dari kampanye alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau dari alat para kampanye memang banyak, karena memang kita khususnya di divisi pajak ya. Nanti datanya di divisi pajak, di sana ada data pelanggaran mana-mana saja yang memang APD-nya melanggar aturan. Seperti tadi ada yang di pohon, di tiang listrik, dan di yang lainnya yang tepat ini yang sekarang. Banyak mau menambahkan? Di sedikit saja yang ada di sana. Terkait pertanyaan dari Kang Nanang, kami dari divisi pencegahan sudah meminta PKD untuk menginventarisir APK yang diindikasikan melanggar. Kemarin kami fokus dulu ke APK yang dipasang, APK dan atau bahan kampanye yang dipasang di tempat yang jelas-jelas sudah dilarang, seperti tiang listrik dan pohon. Kalau yang di luar zonasi, kami kemarin tidak terlalu fokus ke sana, karena yang di luar zonasi itu kan seperti tadi kata Pak Ketua, bisa dipasang atas izin dari pemilik lahan tersebut. Nah, makanya kami tidak sampai sana, karena kalaupun ada yang di luar zonasi dan dipasang, itu harus kami kaji dulu, telusuri dulu apakah ada izinnya atau tidak, dan izin tersebut harus tertulis dari pemilik lahan tersebut. Sebagai contoh saja, untuk Desa Cikarya Utara ini banyak sekali, terutama yang dipasang di di pohon dan di tiang listrik. Dari berbagai peserta pemilu, dari para calon, itu 9, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 36, 38, 23 yang terdata di Desa Cikarya Utara saja ada 46 padanan. Itu yang di pohon dan di tiang listrik saja, itu hanya untuk Desa Cikarya Utara saja. Ini kalau data keseluruhannya ada di staff saya, ada di Pak Abdul. Nanti mungkin kalau Pak Nanang memang butuhkan tersebut, nanti kita buka datanya. Gitu aja. Siap. Terima kasih. Barangkali yang lainnya. Lihat, ikut ya. Pak Ilyas, Bapak Manawi di iya tokoh masyarakat mah mangga beli aya nu kirang iya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tokoh masyarakat, tokoh agama, mau tanya, kalau tadi mungkin kalau saya nggak salah tangkap, kalau yang tidak dibolehkan itu kan sarana pendidikan banyak, di pendidikannya di bawah pemerintah gitu. Kalau swasta sama, kemudian swasta, kemudian apalagi yang pesantren lah, apakah di pesantren, lembaga pesantren itu kan sama lembaga pendidikan.
Cuman itu kan masuknya swasta ya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang di dalam PKPU 15 ada tempat-tempat yang dilarang, diantaranya tempat pendidikan bayar. Sekolah itu sudah tidak bisa. Kemudian sama yang namanya pendidikan mulai dari swasta juga sama itu Pak, tidak bisa karena pendidikan politik sama pendidikan umum itu beda itu Pak. Jadi memang itu dilarang tempat-tempat, apalagi pesantren itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat kampanye. Atulah mencapai bahasa menteaman dirinya atau di paling mana gitu ulah tempat dirinya pisah paling lagi anu ada aturan lagi sanes api sanes Parmas sanes Bawaslu lagi yang membuat aturan tersebut adalah pihak-pihak dari DPR RI gitu yang membuat undang-undangnya. Jadi memang fasilitas pendidikan memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye. Itu Pak. Benar. Itu kan begini ya. Itu kan kita fakta itu kan kita banyak melihat nonton di media lah. Dari tingkat pusat saya bahkan dari presiden ya ke anggota DPR dan itu yang dilakukannya. Masa nggak ada teguran kalau itu nggak itu kan faktanya banyak ya yang dilakukan oleh semua calon lah, baik eksekutif ataupun calon legislatif. Memang dilema Pak, kalau melihat kenyataannya, ternyata banyak calon anggota juga, mulai dari legislatif dan eksekutif yang melanggarnya gitu Pak. Kita sebagai Bawaslu, tentunya kita menjadi temuan kita. Apakah kita memang pengawasannya secara langsung gitu Pak, terus kita dalami. Tapi mungkin yang di tahap kabupaten, tahap provinsi itu pengawasannya bukan sama kita, tetapi dari berjenjang gitu Pak. Itu mungkin kalau di tingkat atasnya mungkin kita juga gimana ya namanya. Dilema juga Pak kalau menjelaskan seperti itu. Mungkin Pak Ketua bisa menambahkan. Jadi begini Pak, yang namanya lembaga pendidikan itu jelas-jelas dalam KPU maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 itu jelas dilarang ya. Jelas dilarang. Nah permasalahannya begini Pak, yang namanya kampanye kemudian terus melanggar peraturan itu sifatnya kumulatif Pak. Justru sifat kumulatif ini kebanyakan dilakukan atau dimanfaatkan oleh para calon, para peserta pemilu ya, sedemikian rupa karena pelanggaran kampanye itu harus memenuhi dua unsur. Pertama material, kemudian formil. Nah, kebanyakan mereka menghilangkan salah satu unsur seperti begini Pak. Satu calon masuk ke pesantren. Calon itu tidak pakai apa-apa, tidak ada atribut. Ya. Masuk ke salah satu pesantren, terus berbicara mereka ya. Terus menyampaikan semasa sosialisasi dan sebagainya, tujuan datang ke sana. Ya. Di saat masuk ke ranah hukum, ya, itu kumulatif. Mereka itu harus menyampaikan visi misi, mereka itu harus memakai atribut, ya.
kalau satu masalah satu jenis saja tidak ada, itu tidak akan masuk ke ranah pelanggaran. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh mereka karena mereka lah yang membuat aturannya. Pak, kepala internal itu mata pusing liar kawan itu. Dilema Pak. Ya seperti itu Pak. Ya. Jadi mereka itu pintar semuanya. Ada orang-orang pintar Pak mata kawan kayak. Ya. Ya. Ya, jadi bukan berarti Bawaslu tidak menindaklanjut atau misalkan tidak menginvestigasi hal-hal tersebut. Kita-kita di Bawaslu maupun di Bawaslu melakukan hal tersebut, Pak. Ya. Tapi kalau misalkan satu unsur tidak ada, itu tidak menjadi masalah. Seperti itu, ada apa isu bahwa dalam satu kampanye kepala desa cuma tidak boleh mengikuti usaha. Selama masyarakat mempunyai hak pilih, mereka mempunyai hak untuk mendengarkan visi dan misi calon anggota yang dipilih. Kenapa? Ya, anu turunan teh, lamun aya kampanye kepala desa aya ini yang dijororokan pakai baju partai politik, nah itu tidak boleh. Kalau misalkan mereka datang terus duduk di pojokan ngedangukeun calona anu nyariosna pesertanya, nah itu adalah untuk menilai apakah calona itu teh sesuai tidak dengan penilaian mereka, Pak. Seperti itu ya. Termasuk juga PNS dan ngariu antar jorowokan hidup anu pakai baju partai misalkan. Nah itulah yang tidak boleh, Pak. Ya. Jadi emang kita harus selektif dalam mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini emang Pak Baliu dan menyenangkan diajak Pak Baliu seperti itu. Izin contoh Pak. Ya. Bapak ayeuna ningali salah satu calon datang ke desa kita, kemudian mereka membagikan sembako atau membagikan uang. Sok tinggal itu Bapak, apa calon anu ada duit? Bukan. Apa calon anu membagikan sembako? Dan lain mah nita, ya nita Pak. Nah itulah kepintaran mereka Pak. Ya. Di mana dalam aturannya itu dalam peserta pemilu tidak boleh untuk membagikan sembako dan sejenisnya termasuk jual uang. Peserta pemilu Pak, lain masyarakat malah peserta pemilu tuh. Ya. So, tanggal berapa misalkan mau bagi itu, nah itu mana yang lain peserta pemilu, jadi mau benar nanti, ya, mau mungkin yang awalnya misalkan peserta pemilu masuk ke satu desa, misalkan langsung begitu, ya, dipanggilan dulu, wah, Pak Eta menggerawak langsung berarti ya, tapi mereka tidak melakukan seperti itu, tentunya penamanan diambil, jadi kita harus pintar-pintarnya atau harus betul-betul seleksi terkait dengan peraturan ini. Kadang-kadang bisa jadi malih kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Pimpinan Divisi, terima kasih teman-teman media dan barangkali kegiatan ini mungkin sudah jelas dan kita cukupkan saja. Dan untuk para peliput mungkin diperlukan kami untuk kegiatan ini kami memerlukan 3 link, berarti bapak-bapak 3 tinggal 1 link untuk kegiatan yang ini. Terima kasih. Kita selesai kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah bersama alhamdulillah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanggo bapak ya peserta, enggak ini saya berikan kanggo makan sarang